Okay, good morning, good afternoon, good evening for your listeners out there. Back again with us di Plato Patreon Late Night Talk. Aku Amanda sebagai host untuk malam ini, dan aku kali ini nggak sendirian loh guys. Hari ini aku itu ditemenin sama Ana. Halo Ana. Annyeong guys. Halo. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bakal spesial nih guys. Tentunya dari episode sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan salah satu staf di Semarang Serpong, dan beliau ini juga yang pastinya mempunyai banyak pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang menarik buat kita guys. Siapa nih Man? Kira-kira Man? Siapa nih? Oke, langsung aja kita sambutin dia, Ibu Lina Cynthia Dewi. Halo Ibu, selamat malam. Halo, malam dengan Ana dan Amanda ya. Betul Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Ya, sehat, moga-moga juga kalian sehat-sehat ya. Makasih banget udah diundang untuk isi podcast nih. Wah, kita bahas tentang topik yang menarik Bu, tentang Smart City. Wah, lagi happening banget ya ini ya, Smart City nih. Ya, betul banget Bu. Betul. Nah, mungkin teman-teman listeners belum pada tahu nih Bu, mungkin banyak yang masih abu-abu tentang Smart City ini apa sih Bu? Nah, mungkin boleh dijelasin tentang definisi dan konsep Smart City-nya Bu? Sebetulnya kalau kita mengartikan Smart City sendiri nih udah dengan mudah gitu ya, kota yang cerdas gitu ya. Nah, dari beberapa pengertian nih saya coba ambil, sebenarnya Smart City ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi agar suatu perkotaan lebih cerdas, juga lebih efisien dalam pemanfaatan sumber dayanya, baik menghemat biaya maupun energi, dan juga ingin meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan, sehingga juga bisa memberikan banyak inovasi, serta juga mendukung sustainable living dan ekonomi yang berkarbon rendah. Kayaknya sekarang lagi banyak bicara tentang low emission juga ya. Nah, itu memang bagian dari konsep Smart City itu sendiri. Oke. Tapi Bu, sebelum melangkah lebih jauh lagi nih Bu tentang Smart City, kita boleh dong Bu kenalan lebih lanjut sama Ibu. Kan Ibu juga tadi belum ceritain tentang background Ibu seperti apa dan ada kesibukan apa Bu belakangan ini. Oh iya, boleh. Lupa nih udah terlalu semangat mau bahas Smart City. Iya benar, semangat banget ya. Saya Lina, saya dari Semarang Serpong. Saya di divisi Planning and Design. Kebetulan sudah bergabung di Semarang Serpong sejak tahun 2010. Saya pegang untuk perencanaan master plan, site plan, serta untuk produk-produk yang dipasarkan oleh Semarang Serpong juga. Basic saya di arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Saya juga sempat melanjutkan manajemen di Binus University, program S2 ya. Background Ibu kayak benar-benar dari planning banget gitu, kayak udah pengalaman 12 tahun kerja di Semarang, terus lulusan juga arsitektur dan manajemen tadi Ibu ya? Iya betul. Ya sambil kita banyak pengalaman belajar sih. Iya masih belajar terus lah sampai sekarang. Kayak gini-gini nih Smart City dulu waktu saya kuliah mah nggak ada gitu ya. Cuma kan kita pasti harus terus belajar ya bagaimana kita bisa terus beradaptasi. Itu adalah kunci ya untuk kita bisa survive gitu, bahkan lebih baik dalam memberikan inovasi-inovasi desain dan lain-lain ya tentu. Betul Ibu, benar banget nih Bu. Lalu lanjut balik lagi ke Smart City ini Bu, karena kan mereka udah perkenalan juga. Pasti teman-teman listeners sudah pada tahu nih Ibu siapa. Langsung lanjut lagi ke Smart City, mungkin Amanda bisa di next. Gimana nih? Kita bahas apa nih? Oke, tadi kan kita udah kenalan ya sama ibunya, terus kita juga udah kenalan tentang definisi sama konsep Smart City. Nah sekarang bagaimana sih Bu cara mengimplementasikan Smart City dalam suatu kota serta pemanfaatannya? Nah seperti yang kita tahu ya, Smart City ini kan ada 6 pilar ya, dari Smart Economy, Smart Governance, Smart People Society, Smart Living, Smart Mobility, and Smart Environment. Nah untuk penerapannya tentu saja kita dari masing-masing pilar itu ya, misalnya kalau dari Smart Economy ini kita bisa lihat bagaimana cara
di suatu kota, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya ataupun developer-developer yang ada di dalamnya ini bisa bekerja sama untuk menarik investor dan meningkatkan daya tarik sehingga pertumbuhan ekonominya cepat ya, bahkan mungkin membuka peluang untuk bisnis-bisnis baru seperti startup dan lain-lain. Kemudian secara environment ini mungkin banyak sudah dipelajari juga ya di arsitektur ataupun tata kota. Bagaimana kita tidak hanya menata atau merancang perkotaan, tapi juga bagaimana kita memanage untuk pengolahan misalnya sampahnya, air limbahnya, dan juga apa sih energi alternatif yang ramah lingkungan yang bisa kita tawarkan di konsep smart city ini. Kemudian untuk smart governance tentunya ini akan melibatkan juga dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat ya. Kemudian smart living. Nah, smart living ini mungkin akan lebih banyak terkait dengan distrik ya, mungkin kawasan yang lebih kecil serta bangunan-bangunan yang ada. Nah, untuk smart mobility ini kita bisa juga bicara bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya begitu, tapi bagaimana juga misalnya pihak swasta ikut serta dalam mendukung bagaimana kita bisa menciptakan smart mobility di suatu kawasan ataupun kota. Nah, kemudian untuk smart people atau smart society, tentunya ini pendidikan, integrasi masyarakat, bagaimana kita bisa mendukung untuk menciptakan society yang lebih terbuka terhadap teknologi dan pengetahuan-pengetahuan baru. Kurang lebih mungkin itu ya, jadi bagaimana kita harus terus memegang konsep 6 pilar itu dalam mengimplementasikan smart city dalam suatu kota. Oke Ibu, tadi kan kita sudah membahas mengenai konsep sama cara mengimplementasikannya ya Bu. Nah sekarang tuh kan lagi musim pandemi gini ya Bu. Terus bagaimana sih Bu perkembangan konsep smart city ke depannya pada saat musim pandemi kayak gini? Nah, untuk perkembangan konsep smart city ini pastinya akan terus dijalankan ya, selain memang ada misi dari pemerintah ya, kita sedang menuju 100 kota smart city gitu. Nah, untuk smart city ini juga diharapkan yang pastinya kenapa gitu ya, kenapa akan terus dikembangkan konsep smart city ini, karena dengan menerapkan smart city ini kita ingin mencoba juga menjawab masalah-masalah yang ada di perkotaan, baik secara inovasi maupun penataan yang lainnya. Jadi dari segi teknologinya, kemudian bagaimana inovasinya yang akan membantu dalam tentunya dalam kehidupan masyarakat ya, untuk menunjang kehidupan kota yang lebih efisien dan berkualitas. Oke Bu, jadi kan nah kenapa juga smart city ini oh iya maaf interupsi Bu. Nah kenapa sih ya saya lanjutin dulu ya, kenapa sih smart city ini kedepannya potensinya seperti apa dan kenapa terus dikembangkan. Nah, dari smart city tadi itu yang sempat saya sudah sebutkan beberapa, sebenarnya ada fungsi-fungsi atau manfaat dari jika kita menerapkan konsep smart city, yaitu kita akan lebih bisa menciptakan perencanaan pengembangan kota yang lebih lively ya di masa sekarang ataupun masa depan. Kemudian juga kita bisa meningkatkan produktivitas daerah, kemudian membuat sistem ekonomi menjadi lebih terintegrasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, dan juga tentunya kita menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan, yang juga mungkin kita lakukan dengan konsep yang memakai sumber energi terbarukan, atau kita bisa bilang sustainable energy begitu. Oke Bu. Kalau saya boleh tanya Bu ya, jadi kan Ibu ada mention kalau misalkan emang banyak di kota itu kan terjadi masalah-masalah perkotaan gitu ya Bu. Apakah dengan konsep smart city ini, cara ini efektif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di kota gitu Bu?
Mungkin dengan contoh yang sederhana ya, kalau kayak kita tadi bicara mengenai carbon footprint begitu. Nah, kalau mungkin saya sambil cerita sedikit apa yang kita lakukan di Sumarekon Serpong, mungkin boleh ya. Jadi kita udah mulai masuk ke contoh gitu. Nah, untuk perencanaan di Sumarekon Serpong sendiri ini kita tidak hanya berfokus kepada rumah, tentunya kita punya misi bagaimana bisa menciptakan suatu kota mandiri yang akan saling menunjang aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, di Sumarekon Serpong ini sangat kompak. Jadi bagaimana residensial ini juga dekat dengan kebutuhan komersial yang sifatnya kecil, misalnya convenience store atau misalnya laundry. Nah, itu bisa ditempuh dengan istilahnya kalau misalkan mau berjalan kaki pun bisa gitu. Jadi kita tinggal keluar dari klaster, kita biasanya desain di ring terluarnya klaster itu ada ruko. Kalaupun misalnya kita punya konsep suatu distrik yang fokus di rumah, tentunya area ruko tersebut itu tidak terlalu jauh dari perumahan itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu lebih lama di jalan gitu ya. Semakin kita lebih lama di jalan kan kita akan pakai bahan bakar lebih lama, menimbulkan polusi yang lebih banyak. Nah, itu salah satunya. Kemudian selain untuk menunjang kehidupan sehari-hari, di Sumarekon Serpong juga menghadirkan fasilitas-fasilitas yang umum seperti sekolah, dari jenjang taman kanak-kanak gitu sampai ke universitas kita ada. Kemudian juga untuk kebutuhan kesehatan kita ada rumah sakit juga, Saint Carol Sumarekon Serpong. Kemudian juga untuk misalnya yang senang olahraga nih, kita juga selain ada clubhouse di masing-masing klaster ya, itu udah tinggal jalan kaki aja. Kita juga ada sport club besar yang memang untuk misalnya family yang lebih suka swimming dengan Olympic pool size, atau misalnya futsal, badminton, dan tenis, itu ada juga di Spring Club. Jadi kita bisa menjangkau semua fasilitas itu di Sumarekon Serpong tanpa harus misalnya keluar kota gitu ya. Harus ke Jakarta nih kalau mau cari sekolah gitu. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan dalam merencanakan Sumarekon Serpong supaya kita bisa menghadirkan suatu kota mandiri gitu ya, yang sangat terintegrasi gitu, baik secara fasilitas maupun secara kehidupan sehari-hari untuk para penghuninya. Oke, berarti memang ada sisi untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu ya kalau di Smart City gitu. Iya, betul. Oke. Lalu Bu, lanjut lagi nih Bu. Untuk penerapan konsep Smart City yang tadi Ibu juga jelasin, kali ini ke dalam perumahan atau housing. Nah, gimana tuh Bu untuk pengembangan dari developer itu sendiri? Nah, untuk perencanaan di klaster-klaster, kita tentunya tadi ya, kita sudah menerapkan green, kita pengen banget gitu ya, menjadi salah satu developer yang memang sudah mengenalkan green kepada calon pembeli ataupun yang sudah menghuni gitu ya. Bagaimana misalnya kita sudah selalu menyediakan, sejak Scientia Garden, kita sudah selalu menyediakan jaringan wastewater management plan gitu. Jadi untuk setiap air bekas dan air kotor kita olah kembali untuk siram taman. Nah, jadi untuk penyiraman kita bisa menggunakan air dari hasil olahan tersebut. Kemudian yang terbaru juga di Simfonia, kita sudah menerapkan solar panel nih. Nah, ini baru juga. Dan ini bukan solar panel yang seperti untuk water heater aja ya, tapi ini solar panel yang memang bisa
mengkonvert energi surya, energi matahari menjadi energi listrik. Nah, sehingga para penghuni yang ada bisa merasakan manfaatnya. Kita kan negara tropis ya, jadi matahari pasti akan sangat banyak gitu ya di musim-musim yang matahari akan sangat banyak di sepanjang tahun, kita mungkin bisa bicara seperti itu. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan energi tersebut dengan lebih maksimal dengan adanya solar panel. Berarti udah go-green banget ya Bu ya. Udah memanfaatkan aspek lingkungan hidup dengan cara yang baik. Ya, nah selain dengan teknologi, kita juga untuk desain rumahnya sendiri, kita coba bagaimana desain ini bisa memaksimalkan cahaya yang masuk, sehingga kita tidak perlu nyalain lampu gitu ya siang hari, dan juga bagaimana untuk menciptakan aliran udara yang baik di dalam rumah. Jadi secara energi kita bisa menghemat gitu ya, siang-siang kita nggak perlu nyalain lampu, kemudian anginnya masuk gitu ya, aliran udaranya baik sehingga kan kenyamanan thermalnya bisa terjadi, sehingga kita bisa meminimalisasi penggunaan AC misalnya seperti itu. Oke, mantap banget berarti Bu. Oke, nah setelah penerapan konsep smart city dalam perumahan atau kota yang dikembangkan oleh developer, untuk kedepannya nih Bu, akan ada sesuatu yang diterapkan lagi nggak Bu? Seperti kayak rencana-rencana baru atau semacam hal itu Bu? Nah, tadi saya udah sedikit jelaskan mengenai mungkin adanya kemungkinan kita akan coba pelajari gitu ya untuk memfasilitasi charging station untuk mobil listrik dan kendaraan listrik lainnya. Nah, untuk pengawasan secara kota juga kita akan coba gali kembali bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif untuk memaintain kawasan. Misalnya kan kita juga banyak yang harus dirawat gitu ya. Misalnya PJU, mungkin kita akan mulai switching ke smart PJU. Jadi ketika ada kerusakan atau kendala itu bisa langsung termonitor dari center. Oke Bu, berarti banyak banget nanti upgrading buat fasilitas dan infrastruktur juga untuk kawasan. Khususnya Semarekon ya Bu ya? Iya, kita pasti akan terus coba mengembangkan apa yang potensial gitu ya, serta mendukung apa yang sudah terjadi di masyarakat tentunya. Oke, mantap banget. Berarti nanti Semarekon kita lihat ke depan seperti apa ya guys. Lalu kan dari tadi kita udah bicarain tentang smart city, konsepnya seperti apa, penerapannya seperti apa. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman listeners juga masih bingung. Kenapa developers itu harus menerapkan konsep smart city nih Bu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa smart city? Nah, tadi yang seperti sudah sempat disampaikan ya, smart city ini kan sebuah visi yang besar gitu ya, bagaimana sebuah kota bisa berjalan bersamaan dengan teknologi untuk meningkatkan segala kegiatan ataupun fungsi yang nantinya akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi ini adalah nilai yang harus dicapai justru ya, ketika untuk di masa mendatang gitu, bagaimana suatu kota ini memang sudah siap dalam hal segi teknologi maupun juga kesiapan 6 pilar tadi untuk mendukung kualitas kehidupan di dalamnya. Nah, untuk sekarang nih kita juga sudah ada aplikasi ya. Kalau misalnya kalian bisa browsing gitu ya, kita sebut aplikasinya ini adalah Semarekon Home. Nah, di sini kita bisa mengelola properti hunian tuh lewat handphone. Nggak cuma untuk bayar tagihan, jadi kita kan juga ada mall gitu ya.
Nah, kalau misalnya mau valet parking gitu, reserve parking itu bisa dari aplikasi itu langsung juga. Juga misalnya ada permohonan izin untuk renovasi. Nah, itu juga bisa dilakukan dari Smartcon Home Apps. Jadi ini adalah bagian dari teknologi yang kita kembangkan untuk mendukung kehidupan di perkotaan Summarecon Serpong. Jadi makin praktis ya Bu ya kalau misalkan mau kemana-mana juga. Iya, jadi lebih mudah. Kemudian kita kalau pembayaran selain pembayaran tagihan gitu ya, kita izin gitu udah sampai mana nih? Izin renovasinya masih lagi di review atau udah sampai di tahap apa? Nah, itu semua bisa kelihatan nih di aplikasi. Kemudian juga ada fitur juga premium stamps. Jadi selain membantu juga kita kayak kasih rewards gitu ya. Maksudnya tinggal di Summarecon tuh nggak hanya mudah loh, tapi ada rewards-nya juga yang bisa ditukar dengan fasilitas di mall ataupun kawasan. Berarti banyak benefits dan juga keuntungan buat masyarakat khususnya yang tinggal di Summarecon ya Bu ya. Makanya harus beli di Summarecon nanti ya. Ayo promosi Bu. Karena gimana pun tapi benar gitu ya tadi seperti yang disampaikan. Kenapa sih developer tuh harus smart city gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang harus dilihat oleh calon pembeli nantinya gitu ya. Bagaimana siapa sih developernya? Developernya ini punya visi seperti apa sih? Ada tujuan-tujuan apa di depan? Nah, itu akan penting ya bahwa bagaimana suatu kawasan ini akan terus naik nilainya, value-nya dengan konsep-konsep yang akan terus dikembangkan. Jadi nggak cuma yang sekedar hanya olah lahan, jual rumah gitu, tapi kita memang benar-benar mau membuat sebuah kota yang smart city, yang sustainable, yang green gitu. Oke, Bu. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai smart city ya Bu. Ibu juga tadi sempat menyinggung mengenai smart home. Nah, saya mau nanya nih Bu, mungkin sobat planner di luar sana juga banyak yang belum tahu mengenai apakah perbedaan antara smart city dan smart home itu Bu? Nah, kalau smart city tentunya tadi kita bicara hal yang besar ya, dengan berbagai macam faktor dan pendukungnya. Jadi nggak cuma ABC gitu ya, tapi lebih banyak lagi. Nah, smart home ini adalah bagian dari smart city itu sendiri. Nah, smart home ini ada kalau di Summarecon Serpong ini kita terapkan untuk rumah gitu ya. Bagaimana misalnya penghuni dapat melakukan kontrol terhadap alat-alat elektronik yang ada di rumah itu dari aplikasi. Jadi misalnya ketika harus pergi keluar kota, nah biasanya kan kita kalau lampu tuh langsung nyalain aja terus gitu ya, biar nggak kelihatan gelap rumahnya. Nah ini kita bisa kontrol dari aplikasi, bahkan bisa menggunakan schedule gitu ya, kapan harus nyala atau kapan harus off. Itu pun tidak hanya berlaku untuk lampu, juga untuk power. Selain itu juga ada security systemnya. Jadi bagaimana CCTV itu bisa terkoneksi ke aplikasi tersebut, baik CCTV yang indoor maupun CCTV yang outdoor. Selain itu juga ada lagi macam-macam sih smart home ini sendiri. Jadi tadi safety itu kan ada CCTV, juga ada smart door lock gitu ya. Jadi kunci sekarang kayaknya udah nggak musim ya pakai kunci anak kunci. Biasanya udah pakai pin atau sidik jari atau kartu gitu ya. Jadi udah nggak pusing-pusing nih, bahkan dari handphone gitu langsung di-tap bisa. Nggak perlu, aduh ketinggalan kunci gitu, atau udah sampai rumah ya nggak ada orang yang bukain pintu. Nah itu adalah bagian dari smart home itu sendiri. Kemudian juga untuk safety yang lainnya ada door and window sensor. Nah itu akan memberikan alert ke kita, misalnya kita udah nyalain gitu ya, sekitar misalkan dari malam ke pagi, kalau pintu terbuka itu langsung ada alarm atau alert ke device kita. Nah itu akan membantu gitu ya untuk keamanan di rumah kita. Oke Bu, berarti nggak cuma kita dapat enaknya aja, nggak cuma dapat
praktisnya, tapi kita dapat safety-nya juga ya, Bu, terjamin ya, Bu. Betul. Karena gimana pun safety nomor 1 ya, selain Betul, estetika. betul banget, Bu. Oke. Nah, kita dapat titipan nih Bu, pertanyaan dari Kepala Prodi Urban Planning di Universitas kita, Pradita, tentang sejauh apa nih Bu pengembang developer khususnya Semarang Serpong untuk menjalankan konsep Smart City ini. Kita akan, kalau sejauh apa sih kita terus mempertahankan ya, kayak yang tadi saya sudah sampaikan tuh mengenai bagaimana wastewater treatment plant itu kita selalu ada di klaster-klaster kita. Kemudian untuk solar panel rumah juga kita terus kenalkan gitu ya, khususnya untuk di Simfonia. Jadi sebenarnya selain kita ingin memberikan fitur terbaru, ingin mengenalkan, kita tuh ingin mengajak gitu. Kita tuh ingin mengajak masyarakat yang tinggal di Semarang Serpong nih, kita bisa juga loh menyumbang ke alam gitu. Kita tidak hanya pakai sumber dayanya alam, tapi kita bisa menyumbang kembali ke alam. Dari energi matahari menjadi listrik. Kemudian untuk penerapan yang lain, kita tentunya akan terus mengembangkan ya, baik dari segi teknologi maupun dari appliances yang ada, misalnya seperti penerangan jalan umum dan yang lainnya. Itu kita akan coba bagaimana supaya lebih bisa sustainable dan green lagi ke depannya. Berarti dari alam balik ke alam aja, Bu. Karena kita, kalau saya pernah baca ya quotes-nya arsitek, saya lupa deh siapa. Kita tuh only borrowing from nature. Jadi kita tuh hidup di bumi ini hanya pinjem dari alam. Jadi kita harus pay back gitu. Kalau kita nggak pay back, kasihan alamnya ya. Gimana juga nanti nih kita tahu nih tahun 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Sementara global warming udah semakin ini ya. Betul. Nanti kita juga yang rugi ya Bu ya, kalau misalnya alamnya rusak. Iya betul. Karena yang rugi nanti kita sendiri juga kan, yang ngerasain caranya kita juga gitu. Nah mulai sekarang akan lebih baik gitu ya dikenalkan sejak awal. Dan yang lebih menarik lagi nih, kalau saya baca-baca juga ya di survei rumah.com gitu, bahwa milenial sekarang dan generasi yang berikutnya itu sudah sangat melek dengan sustainable atau green. Jadi mereka lebih menilai rumah-rumah atau kawasan yang menganut sistem sustainable atau green ini punya value yang lebih tinggi gitu. Mereka lebih willing to buy gitu ya, daripada yang biasa. Oh, ternyata rumah ini tuh lebih sustainable gitu. Ada fitur-fitur yang memang lebih bisa mencintai alam gitu. Nah itu tuh ternyata ada di surveinya gitu. Mereka lebih tertarik dengan rumah yang mungkin karena orang juga mau kayak ada sensasi hijaunya gitu, lebih adem gitu kali Bu. Kalau misalnya bangun tidur gitu kan, kita kan lihat rumah itu kayak adem aja gitu Bu. Iya, mungkin juga nggak sekedar hanya hijaunya ya, tapi ya itu tadi bangun tidur tuh jendelanya dapat matahari. Betul, gitu. sunlight Bu. Ya, iya. Kemudian kan sekarang juga misalnya lebih sering di rumah ya. Beberapa sih mungkin sudah sebagian masuk kantor, tapi kan juga mungkin ada sebagian yang masih dari rumah gitu. Nah, hal-hal tersebut itu yang bikin nyaman sebetulnya. Bagaimana kita tetap bisa produktif bekerja dari rumah dengan rumah yang lebih lively, dengan natural light yang baik, dengan air circulation yang juga baik. Nah, itu tuh berbeda gitu ya. Oke. Mantap banget berarti ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ada satu lagi pertanyaan Bu soalnya Bu. Kan tadi ada 2 kan, ini baru 1. Nah, lagi nih Bu. Saya boleh mungkin
Oke, oke. Satu lagi pertanyaannya, kan tadi kita udah kayak bahas tentang fitur-fitur sama konsep pengembangan konsep yang dijalankan oleh para developer. Nah, dari fitur-fitur tersebut, apakah konsep-konsep menarik itu dapat menarik para calon konsumennya, Bu? Iya, tentunya ini akan sangat menarik ya, karena selain value green yang tadi kita tawarkan, value secara ekonominya juga ada gitu. Kayak misalnya tadi dengan penggunaan solar panel, tentunya tagihan listrik yang biasanya sekian akan bisa lebih berkurang ya, karena kan kita pada malam hari akan pakai listrik yang dihasilkan dari converting energy dari solar menjadi electricity. Jadi konsep smart city ini tentunya akan sangat menarik bagi calon konsumen, apalagi ya maksudnya untuk populasi saat ini sudah didominasi lebih dari 50% milenial dan generasi berikutnya. Jadi kita dari pihak developer tentunya akan coba terus menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau preference dari market. Oke. Nah, Bu, sebelum kita ngakhirin podcast, saya mau tanya lagi nih, Bu. Kan dari tadi Boleh. Ibu mention Sumarekon Serpong. Nah, mungkin teman-teman listeners juga, kan nggak semuanya mungkin dari daerah Tangerang, kan ada juga yang dari luar daerah. Nah, mungkin banyak yang belum kenal Sumarekon Serpong. Nah, sebenarnya Sumarekon Serpong itu apa, Bu? Sumarekon Serpong ini adalah bagian dari Sumarekon Group ya. Kalau kita tahu Sumarekon Group ini udah di beberapa tempat. Yang pertama ada di Kelapa Gading, yang berikutnya ada di Serpong, kemudian ada di Bekasi, Kerawang, Bandung, Makassar, dan juga ada di Bali. Nah, kita posisinya ada di sebelah baratnya Jakarta, masih dekat ya sebetulnya dengan Jakarta. Dan di sini kita ada sekitar 850 hektar secara total kawasan yang kita bagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama kawasan kota, kemudian kawasan Pondok Hijau Golf, kawasan Springs, kawasan Sentia Garden, dan yang terbaru ini kawasan Simfonia. Oke, Bu. Tapi saya dengar-dengar ada namanya klaster baru ya, Bu, namanya Leonora ya, Bu ya. Itu pengembangan kawasannya gimana tuh, Bu? Nah, itu ada di kawasan Simfonia. Oh. Ada di, iya, itu menjadi salah satu bagian dari distrik Melodi. Jadi kalau di Simfonia ini kita bagi lagi menjadi beberapa distrik gitu ya, kawasan kecil. Yang pertamanya itu di kawasan Harmoni, itu ada Vivaldi, Mozart, Verdi, dan Rossini. Nah, yang di Melodi ini kita sudah ada launching 4 klaster termasuk Leonora. Yang pertama itu ada Martinez, Agnesi, Baroni, dan yang terakhir nih Leonora. Udah main ke Leonora belum? Belum, aku jarang ke Serpong, Bu. Aku jarang. Jarang soalnya. Ya, harus main nih. Itu menarik banget ya konsepnya. Kita coba gali lagi di bangunan bagaimana kita tadi bisa merasakan alam lebih dekat. Nah, ini ada etiknya nih kita untuk produk Leonora. Nggak cuma etik indoor, nggak ada etik outdoornya. Jadi kalau mau kerja atau sekolah dari rumah, kalau bosen di bawah tinggal naik ke atas. Jadi lebih fleksibel ya. Jadi misalnya pun harus ada beberapa orang yang online dari rumah tuh saling bisa tidak saling mengganggu. Oke. Tapi di Leonora juga tetap diterapkan konsep smart city kan, Bu ya? Iya, tentunya. Dan juga bangunan yang smart juga ya, dan sustainable. Jadi, Berarti nggak, iya bukan sih, Bu? nggak apa-apa. Nggak, jadi maksudnya
di seluruh kawasan Semarang Serpong itu berarti emang udah terintegrasi untuk smart city ya Bu? Jadi semua klasternya gitu? Ya, untuk seluruh kawasan Semarang Serpong kita coba kembangkan dengan konsep smart city, tentunya yang baru-baru ya. Kalau yang sudah berjalan, kita akan coba terapkan konsep smart city ini dari hal yang masih bisa kita lakukan, dan itu akan terus kita pertahankan ya, dan kita perbarui terus malah tuh, sesuai dengan perkembangan teknologi ke depan. Berarti masih banyak upgrading banget ya Bu ya di Semarang tuh? Iya, pasti nih, ditunggu ya. Pokoknya selalu Ih, ada mantep. upgrade. Kita juga pertama nih, developer pertama yang pakai solar panel yang tadi converting energy itu. Jadi bisa perdana tuh. Kemudian setelah kita launching di tahun 2017 itu di cluster Vivaldi dan Verdi, baru beberapa developer lain mulai juga melirik menggunakan teknologi solar panel tersebut. Berarti emang Semarang pencetusnya ya Bu ya, pemancing dari segala yang lainnya Bu. Dari awal sih Semarang Serpong ini punya misi yaitu tadi, kita pengen mengenalkan bagaimana sustainable dan green living itu. Tidak hanya dari fasilitasnya, tidak hanya dari fungsi-fungsi yang ada, tapi dari kehidupannya sendiri pun kita pengen banget yang tinggal di Semarang Serpong itu udah bisa merasakan bagaimana sih sustainable living itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke Bu. Oke. By the way Bu, makasih banget udah datang di podcast kita karena kita udah ngobrol hampir 30 menit atau mungkin udah lebih nih. Iya, saya juga ngobrol dari tadi. Iya Bu. Pokoknya makasih banget ya Bu. Iya, main-main ya ke Leonora. Iya Bu. Terbaru kita. Oke Bu. Mantap Bu. Oke, pokoknya thank you banget Ibu buat ketersediaan waktunya buat podcast malam ini, dan juga thank you buat teman-teman listeners yang mau dengerin dari awal sampai akhir podcast ini. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya yang akan menarik banget guys. Oke, jadi sekian untuk podcast kali ini. Thank you and see you. Goodbye. Bye-bye. Annyeong guys.